Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Selamat siang sahabat Rasi. Sesuai dengan janjinya Rara dari kemarin-kemarin ya, kita bakalan ada dialog interaktif, dialog kesehatan bareng RSUD Dr. Saidiman, yaitu mengenai cuaca panas ekstrim, waspada heat stroke. Dan hari ini Rara sudah ditemenin sama Dr. Titian Rahma SPN selaku dokter spesialis neurologi dari RSUD Dr. Saidiman Magetan ya. Dan tentunya untuk sahabat Rasi yang pengen berpartisipasi silahkan di 0351896137 atau SMS di 081130200906. Sebelum kita bahas head stroke, mungkin kita kenalan dulu lagi ya. Sudah 1 tahun lamanya tidak ketemu sama beliau. Selamat siang dokter. Siang Mbak Rara. Bagaimana kabarnya hari Alhamdulillah ini? Baik, panas baik, tapi ya. Panas ya. Yang penting cuaca di luar panas, hatinya jangan. Iya, betul. Kita ngebahas sesuai dengan keadaan yang sekarang ini, yaitu tentang head stroke. Sebenarnya kalau berbicara tentang head stroke itu apa sih dokter? Boleh diperjelas terlebih dahulu, nggak silakan. Iya, jadi memang kan saya kasih tema ini kan sesuai. Jadi saya inginnya sesuai dengan yang saat ini sedang booming ya. Yeah, betul. Jadi kan sekarang cuaca tuh benar-benar panas, mencapai 36 ya, 36 derajat, dan itu kan bahkan ada sebagian dari kita sebenarnya sudah terkena heat stroke tapi nggak ngerti itu. Kayaknya seperti itu. Jadi mungkin kita harus kenalan dulu dengan si heat stroke. Jadi heat stroke itu adalah suatu kondisi tubuh yang terlampau panas karena paparan yang lama dari lingkungan atau udara yang panas. Biasanya sih bisa terserang heat stroke 40 derajat. Oh, 40 derajat. Ya, cuma kadang karena kita di iklim yang di Indonesia, kalau Magetan sendiri kan masih adem ya. Mungkin tapi kalau di kota yang lain bisa sampai terjadi 38, 39 itu bahkan masih bisa mungkin. Nah, sebenarnya untuk heat stroke banyak dari kita yang mungkin sudah merasakan tapi nggak ngerti itu heat stroke. Jadi apakah harus suhu lebih dari 40 derajat? Kalau di literatur memang dibilang 40 derajat. Tapi ada, karena kita terbiasa anginnya nggak segini aja menurut kita sudah panas ya, 36, 35, 36. Dan bukan tidak mungkin dengan suhu segini kita sudah terserang heat stroke. Nah, gejalanya apa? Gejalanya yang paling sering pertama kali terjadi itu adalah perubahan perilaku. Jadi mungkin dia lebih gampang untuk irritable ya, gampang marah, sensitif, kemudian gelisah. Kemudian untuk gejala yang lain di bidang mungkin dari kulit, menyebabkan kulitnya memerah ya, seperti gosong seperti itu. Kemudian bernafasnya jadi cepat, kemudian cepat dan dangkal, jadi kayak kerenggosan. Kemudian nadinya jadi lebih cepat juga, denyut jantungnya juga lebih cepat, jadi kayak neredek gitu ya. Nah, yang sering juga terjadi adalah nyeri kepala. Ya kan kita sering panas banget di luar jadi nyeri kepala, jadi pusing. Nah, kemudian gitu ya? Karena paparan udara panas. Kemudian kalau misalkan sudah parah bisa terjadi gejala yang lebih berat ya, seperti kejang sampai penurunan kesadaran. Jadi heat stroke ini bisa menyerang beberapa organ. Bisa dalam bidang neurologi atau bidang saraf sendiri. Ya, yang sering dalam bidang saraf yang saya bilang tadi, perubahan perilaku, kemudian nyeri kepala, kejang sampai penurunan kesadaran. Tapi di bidang kulit ya ada sendiri yang kulit warna merah sampai gosong. Kemudian di bidang penyakit dalam
atau interna, itu yang sering bisa terjadi gagal ginjal akut sampai segitunya ya. Kemudian dalam bidang paru bisa terjadi gagal nafas ya. Kemudian bisa juga terjadi gangguan dari fungsi liver atau fungsi hati, itu juga bisa sampai bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, dehidrasi kalau misalkan tidak diperbaiki ya jadi gagal ginjal juga nantinya. Itu sih. Iya. Kemudian apa lagi yang mau ditanyakan nih, Mbak? Kalau berbicara tentang heat stroke, kan tadi sampai pengaruhnya ke paru, ginjal dan sebagainya. Beberapa organ. Ya, beberapa organ tadi. Seberapa bahaya banget sih sebenarnya heat stroke itu? Sebenarnya kalau penanganannya akan cepat, tertangani dengan baik, ya kan lebih baik prognosisnya atau ke depannya. Cuma kalau misalkan dia datang terlambat sampai dia dehidrasi parah ya, kemudian sampai tidak sadar, sampai kejang, ya pasti akan mempengaruhi organ-organ yang terkena. Tergantung nih, kalau misalkan pasien datang sudah dalam kejang gitu kan, nanti datang ke IGD, ya pasti kita akan cek fungsi sistem saraf pusatnya bagaimana. Kemudian kita cek juga darah lengkapnya, kita ambil darahnya. Ada gangguan nggak dari fungsi darahnya, dari fungsi livernya, dari fungsi ginjalnya? Oh, ternyata dari fungsi livernya dia naik, fungsi ginjalnya dia naik, yang mengakibatkan karena dehidrasi yang berat, fungsi ginjalnya juga terganggu ya. Pasti akan ujung-ujungnya bisa, kalau misalkan gangguan ginjal ya akan terjadi gagal ginjal akut, Mbak. Ya bisa cuci darah pada saat itu juga kalau misalkan tidak tertangani dengan baik. Oh gitu ya. Berarti penanganannya kalau seandainya memang sudah terkenali sama tanda-tanda itu tadi, penanganan juga harus cepat berarti. Ya, jadi kenali gejala ringan, gejala yang parah juga. Kalau gejala ringan misalkan dia mulai haus, mulai pusing, ya mungkin yang pertama kita lakukan adalah berteduh. Berteduh, cari ruangan yang dengan sirkulasi udara yang bagus. Kalau perlu kita masuk di ruangan yang ber-AC atau yang sirkulasinya pakai kipas angin juga nggak ada masalah. Kemudian longgarkan pakaian. Ya kalau misalkan kita kan biasa nih orang Indonesia kalau habis keluar gitu double ya, sudah jaket atau pakai sweater dan sebagainya, longgarkan. Jadi dan pilih pakaian yang bisa menyerap keringat ya. Pilih pakai pakaian yang berbahan katun lebih baik. Kemudian warna yang cerah. Jangan warna yang gelap, karena warna gelap itu menyerap panas juga. Ya, jadinya nanti nggak malah menguap, panasnya malah jadi malah menimbulkan heat stroke-nya makin menjadi. Oh gitu ya. Nah ini sudah ada satu pertanyaan. Dokter mau tanya, setiap saya menjemput anak saya ke sekolah terus pulang, itu nafas saya kalau bahasa Jawanya menggeh-menggeh. Udah gitu terus tangan sini keringetan yang berlebih. Apa itu juga termasuk heat stroke? Terima kasih. Ya, jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut nih, karena apakah setiap kali dia keluar, artinya keluar rumah dia ada gejala seperti itu, atau hanya atau setiap setiap aktivitas seperti itu. Karena kalau misalkan dia setiap kali keluar rumah, apalagi kalau menjemput anak sekolah kan pasti tengah hari ya. Nah itu kan pas panas-panasnya ya, bisa jadi suatu gejala heat stroke. Cuma mungkin masih ringan ya, segera untuk masuk ke dalam rumah, minum air yang banyak, kemudian pakai langsung ke sirkulasi udara yang baik, longgarkan pakaian, itu aja. Pokoknya intinya istirahat. Bahkan heat stroke ini sebenarnya ya mungkin karena lagi di Indonesia karena sedang panas-panasnya. Karena kemarin juga kita kalau menjumpai banyak yang pas musim haji kemarin juga banyak pasien yang terkena heat stroke juga ya, karena suhu udara kalau di sana 40 lebih ya. Dan itu banyak yang jadi pikun sesaat. Nah itu sebenarnya juga suatu gejala heat stroke. Kalau misalkan itu terjadi, jadi langsung siram dengan udara yang siram dengan air dingin. Oh, disiram. Itu juga mandi, sangat maksudnya gitu, Dok? bisa mandi atau dikompres
air dingin atau air es boleh, nggak ada masalah. Nah, ini kalau berbicara tentang heat stroke, Rara pernah membaca sebuah artikel itu kayak ke hewan juga bisa kah? Bisa. Cuma kan kalau saya kan karena bukan dokter hewan, jadi saya tidak begitu mengenali ya untuk ini. Mungkin bisa jadi saya juga belum begitu paham, makanya nanti kalau saya disuruh bisa hewan ya gak ngerti ya nanti. Siap. Nah, tentunya kalau berbicara tentang heat stroke untuk sekarang ini memang cuaca lagi panas-panasnya, apalagi ditambah kemarin suhu yang ketambah karena Gunung Lawu yang lagi ini ya kebakaran itu yang kayak sesak nafasnya ketambah kayak gitu, terus mual. Itu kemarin kan Rara juga ngalamin yang namanya mual panas terus keringat dingin, itu termasuk heat stroke itu. Ya bisa jadi ya, karena juga kemarin kan kalau kita lihat di arah barat juga banyak asap-asapnya juga ya Mbak Rara. Ya bisa jadi itu juga polusinya juga tinggi juga. Dan itu memicu juga dari sudah panas, polusi karena dari asap yang kebakaran kemarin ya juga bisa memicu, mungkin menyerangnya ke kalau misalkan sesek, ampek mungkin dari saluran nafasnya juga. Dan jangan lupa heat stroke ini akan lebih terkena pada orang-orang tertentu, gampang banget pada manula, pada anak-anak, pada ibu hamil, ya bisa jadi. Kemudian pada pasien dengan penyakit kronis, misalkan penyakit hipertensi, kemudian diabetes, kemudian ada yang riwayatnya memang sudah terkena penyakit saluran nafas sebelumnya. Nah, kemudian juga sering menyerang pada pasien-pasien yang konsumsi obat-obatan tertentu, misalkan obat-obat hipertensi. Itu. Siap. Nanti kita lanjut lagi dokter ya untuk perbincangan kita di Ngobrol Sehat untuk kesempatan siang kali ini ya. Untuk sahabat Rasi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih merapat di Cakrawala Siang. Sahabat Rasi, kembali lagi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang heat stroke bareng Dr. Titian Rahma ya. Dan kalau tadi ini sudah ada pertanyaan dokter, kalau dari ciri-ciri yang tadi disebutkan sama dokter, pusing, mual, dok, kenapa kok bisa yang namanya heat stroke itu kok bisa menyebabkan, maksudnya penyebab dari mual itu apa sih kayak gitu? Terima kasih, monggo silakan. Iya, jadi pertama saya ini ya harus membedakan dulu ya. Heat exhaustion dengan heat stroke ya, paparan panas sama serangan panas. Jadi kalau misalkan paparan panas ya kita suhu normal keluar, kemudian jadi pusing, mual. Nah ada ciri-cirinya sih sebenarnya kalau untuk heat exhaustion atau paparan panas itu dia nyeri kepalanya ringan dan biasanya hanya nyeri kepala seperti pusing biasa, artinya menekan gitu ya. Kalau yang heat stroke dia sudah badannya demam, ya jadi suhunya karena paparan itu jadi meningkat 40 lebih lah, mungkin 39-40. Nah jadi nyeri kepalanya berdenyut seringnya sampai nggak hilang kesadaran. Kenapa jadi mual, kenapa jadi ada muntah, kenapa jadi ada nyeri kepala, itu adalah sebenarnya suatu mekanisme tubuh untuk menyesuaikan dari paparannya itu. Jadi kalau misalkan ada suatu paparan, tubuh itu ada fungsi saraf otonomnya. Saraf otonomnya yang dia, saraf otonom itu ada yang di perut ya, kemudian ada yang di jantung ya, kemudian ada yang di bisa jadi nyeri karena juga kulit kepala itu juga suatu organ yang ini ya sensitif nyeri. Jadi kalau misalkan ada suatu sengatan ya bisa terjadi suatu nyeri kepala. Apabila ada suatu nyeri kepala yang tidak tertangani dengan baik, kemudian dia bisa menyebabkan gangguan pada saraf otonomnya. Makanya bisa jadi hanya karena paparan aja bisa ada mual, muntah, denyut jantung meningkat, kemudian tiba-tiba suhu darah
juga akan semakin meningkat, diikuti oleh nyeri kepala hebat. Terus kalau dari nyeri kepala hebat itu di bagian kepala yang sebelah belakang atau gimana dokter? Kalau di beberapa literatur tidak disebutkan apakah spesifik di depan atau di samping atau di belakang, tidak. Nah, di situ disebutkan hanya nyeri kepala yang berdenyut aja. Jadi bisa di seluruh kepala. Oke, siap. Ini juga sudah ada pertanyaan dari Bunda Lilis yang ada di seputaran Tinap. Dokter tanya, anakku sekolah di Cepu, di sana cuacanya panas, sempat dehidrasi. Nah, pertanyaannya, kalau bicara tentang masalah Cepu, orang Jawa bilang panas ngisor dhuwur di daerah minyak dokter, di daerah minyak. Nah, yang saya tanyakan, bolehkah minum air putih yang banyak pada saat di lokasi sana? Soalnya sering banget dehidrasi. Bahkan kita dianjurkan untuk minum air banyak, Bu. Jadi minum air sampai 8 sampai 16 gelas air sehari supaya mencegah dehidrasi. Karena kalau kebutuhan cairan kita tidak terpenuhi, kita bisa terjadi gagal ginjal akut nantinya. Gitu. Nggak apa-apa, 8 sampai 16 bahkan dianjurkan kok. Lebih mungkin ya cukup lah kalau misalkan sekitarannya segitu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara kembali tentang head stroke, itu kan badan sudah katanya untuk ciri-cirinya sudah berubah, ya kan, kayak gitu. Apa akibat bila tubuh terpapar panas yang tinggi, termasuk kayak semacam sudah apa ya orang Jawa bilang gerah uyang kayak gitu, dokter? Yang benar-benar sudah luar biasa. Penanganannya itu seperti apa? Seperti yang saya bilang tadi, jadi kan kita ada pencegahannya nih. Sedapat mungkin sebelum penanganan kita pencegahan dulu. Jadi sedapat mungkin kita berada di lingkungan yang sejuk ya. Hindari aktivitas di luar ruangan terlalu sering. Kemudian ya itu tadi, pilih pakaian yang jangan yang tebal, jangan yang ketat, jangan yang berwarna gelap, dan bahan yang nyaman yang bisa menyerap keringat. Sirkulasi udara juga harus baik. Kemudian gunakan sunscreen mungkin ya untuk mencegah tadi yang paparan panas karena di kulit yang tadi merah sampai gosong itu tadi. Kemudian konsumsi air putih lebih banyak. Kemudian hindari makanan yang pedas dan tinggi lemak. Makanannya yang bergizi aja, tidur cukup, istirahat cukup 6 jam sehari paling tidak segitu. Nah, kalau misalkan kita sudah terlanjur terkena head stroke, kalau misalkan head stroke-nya itu artinya hanya paparan aja, hanya pusing-pusing ringan ya, kemudian nyeri kepalanya juga ringan, kemudian sudah mulai timbul mual-mual aja. Itu kita bisa, kalau pasiennya masih sadar, bisa kita beri air putih ya, kita masukkan ke ruangan yang dingin ya, kita kompres dingin ya, kita bawa ke rumah, longgarkan baju-bajunya. Tapi kalau misalkan sudah suatu serangan head stroke yang pasiennya sampai sudah tidak sadar, kejang, ya tentu harus dibawa segera ke rumah sakit. Nah, ini sudah ada pertanyaan kembali. Saya tuh merasakan kepala yang seperti dokter bilang selalu berdenyut-denyut gitu kalau habis keluar rumah. Apakah itu boleh dipijat? Terima kasih, dokter. Sebenarnya untuk kulit kepala sendiri adalah jaringan peka nyeri. Jadi kalau misalkan bahkan kita kejeduk aja juga sakit ya Pak. Jadi kalau misalkan ini dipijat, artinya karena nanti kulit kepala juga jaringan peka nyeri ya tambah nyeri. Saran saya ya mungkin Bapak atau Ibu bisa kalau pijat tidak ya, kita bisa istirahatkan kalau misalkan belum berkurang, bisa minum obat analgetik yang ringan, obat-obat pereda nyeri kepala yang bisa dijual bebas ya, mesti misalkan paracetamol atau ibuprofen, itu pun juga perlu. Kalau misalkan ini kan karena sengatan panas atau paparan panas ya, mestinya kalau misalkan kita sudah masuk ke dalam rumah dengan sirkulasi udara yang sejuk, dingin, hilang biasanya begitu. Oh, hilang dengan begitu saja? Ya, karena kan ini kan nyeri kepalanya karena paparan panas, bukan karena memang kita penderita migrain atau penderita vertigo. Seperti itu. Kalau misalkan penyebabnya sudah bisa dieliminasi ya biasanya akan berkurang. Udah pergi ya karena udah tereliminasi. Macam nyanyi ya, tereliminasi pergi. Jadi
bedanya memang bukan ibaratnya kalau sudah dari panas merasakan ciri-ciri dari heat stroke ke ruangan yang sejuk untuk bisa langsung sembuh dengan sendirinya. Biasanya akan ya tidak secepat itu, pasti akan mereda. Ya. Nah ini ada lagi pertanyaan, tapi kayak ini rada melenceng sedikit. Apa namanya, tentang stroke. Ya. Itu memang head stroke sama stroke ini berbeda ya. Berbeda, jadi kan? kalau yang kita bahas ini kan head stroke ya. Jadi serangan panas ya, paparan panas karena suhu udara di sekitar kita tinggi. Tapi kalau stroke mungkin dalam bahasa awam yang orang-orang umum tahu itu suatu serangan penyakit ya. Yeah. Jadi dia mengenai pembuluh darah di otak ya. Serangan stroke-nya apakah pembuluh darahnya tersumbat atau pecah. Nah, akan berbeda sekali walaupun nanti ada gejala-gejala yang hampir sama. Yeah. Tapi penyebabnya atau pemicunya berbeda. Tapi ini bolehkah dijawab pertanyaan tentang stroke ini, dokter? Ya, itu kan. Dia tuh punya saudara laki-laki masih muda, orangnya pendiam, jarang ngomong, tensi selalu tinggi. Tapi pola makan dia itu hati-hati. Mungkin apa dari pola pikiran atau mungkin dari lingkungan. Kalau pertanyaannya, apakah betul pikiran yang berat itu bisa mengakibatkan gejala stroke itu tadi? Bisa jadi bukan hanya pikiran karena dia masih muda. Telusuri juga apakah ada genetik ya, pewarisan genetik atau keturunan yang mungkin dari kakak, adik atau orang tua yang memang ada riwayat stroke. Jadi walaupun dia masih muda, ada gen pembawa di situ. Terus memang stres pikiran itu bisa menjadi pemicu untuk terjadinya stroke. Ya tidak hanya kecapean, artinya stres fisik, tapi stres pikiran juga bisa terjadi stroke. Walaupun tidak ada faktor resiko yang lain. Misalkan dia tensinya selalu baik, kemudian tidak metabolic problemnya baik ya, tidak diabetes, tidak kolesterol tinggi. Tapi kalau misalkan dia terpapar stres yang berkepanjangan ya bisa jadi stroke. Nah ini ada pertanyaan kembali, dokter. Dokter, bagaimana cara mengeluarkan kelebihan panas agar suhu tubuh itu kembali normal? Kulit saya tuh hitam, tapi saya nggak kuat, dokter, sama yang namanya panas. Karena biasanya kalau orang-orang yang kulitnya hitam katanya ini tahan panas. Apakah saya juga terkena yang namanya heat stroke? Ya ini sebenarnya mungkin yang berhak untuk menjawab dokter spesialis kulit ya. Cuma mungkin sepengetahuan saya kalau misalkan saya juga belum pernah membaca apakah kulit hitam lebih tahan dalam menerima serangan panas daripada yang berwarna. Nah itu yang saya ndak ini. Bagaimanakah cara membuang kelebihan panas gitu ya? Ya kalau misalkan kalau kita lihat ya, dilihat dari misalkan orang-orang yang berada di belahan dunia yang memang Afrika atau apa, kan warna-warna bajunya kan selalu cerah. Mereka tidak jarang memakai baju yang berwarna hitam ya. Mungkin itu salah satu cara supaya sudah tidak terserap oleh tubuh panasnya dengan mungkin dari pakaian yang nyaman dan yang gampang menyerap untuk keringatnya. Kalau yang itu tadi mungkin saya harus belajar lagi atau bisa saya tanyakan ke teman saya yang dokter spesialis kulit nantinya. Sama beliau ya. Nanti telepon Sarah, dokter. Nah ini juga ada pertanyaan kembali. Apa yang terjadi pada tubuh jika berada di tempat yang suhu udaranya itu sangat panas? Kalau dilihat dari ciri-cirinya tadi kan kulit bisa berubah menjadi memerah dan lain sebagainya. Nah, kalau saya setiap kali berada di keadaan yang panas, saya itu kayak semacam gatel, terus kepanasan, kegerahannya berlebih. Itu apakah termasuk heat stroke? Jadi begini, normal tubuh itu kan bisa mengatur perubahan temperatur oleh suatu organ yang namanya hipotalamus ya di otak. Nah, pada suhu tubuh yang kita sudah suhunya panas,
terpapar udara panas, maka aliran darah di kulitnya meningkat. Yang tersebut memicu keringat yang berlebih ya. Nah, keringat yang berlebih menyebabkan garam dan air pada tubuh hilang. Akhirnya terjadi dehidrasi, kemudian terjadi yang kegagalan yang organ-organ yang saya sebutkan tadi. Itu ceritanya seperti itu. Artinya kalau misalkan bagaimana mekanismenya ya, paling tidak seperti itu. Jadi gini, mungkin sebenarnya kalau misalkan paparan panas ini itu kalau pada orang yang bersuhu tubuh normal, itu orang tersebut bisa menyesuaikan diri. Kecuali kalau memang dia terpapar setiap hari dan pada saat itu suhu tubuh dia sendiri itu panas. Artinya mungkin dia demam, mungkin 38, 39 sudah demam, mungkin keluar rumah gitu ya, itu bisa gampang sekali untuk terjadi heat stroke. Tapi kalau misalkan orang normal dia keluar, itu ya tidak semudah itu untuk terjadi heat stroke. Mungkin karena kita punya mekanisme pertahanan tubuh di otak yang bisa menyesuaikan diri terhadap udara panas, kecuali dalam tanda kutip kalau suhunya sangat-sangat ekstrim ya, bahkan akibatnya tubuh kita sendiri tidak mampu untuk mengatasi itu, ya bisa terjadi serangan heat stroke. Gitu. Jadi tidak dalam satu faktor aja, tapi beberapa faktor yang mungkin berkontribusi. Siap. Oke dokter, terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi untuk bisa menanyakan ya. Walaupun terkadang ada yang melenceng, ada yang pas kayak itu tentang pertanyaannya. Nggak apa-apa, tetap dijawab sama dokter sebisa mungkin ya. Yang penting sesuai dengan lingkupnya ya dokter ya. Jangan tanya yang masalah kulit, dokter nanti bingung, harus telepon soalnya. Jangan kemana-mana. Habis ini nanti kita lanjut lagi obrolan kita tentang heat stroke. Anda masih mau bertanya-tanya? Mungkin Anda lagi merasakan ciri-ciri yang sudah disebutkan sama dokter Titian tadi, silahkan ya. Masih ada waktu di 0351896137 atau SMS di 0811302096. Merapat di Cakrawala Siang. Sahabat Rasi, kembali lagi tentunya di kesempatan siang kali ini di Dialog Kesehatan dengan RSUD Dr. Saidiman Magetan ya. Bareng Radio Rasi FM membahas cuaca panas ekstrim yang tentunya kita harus waspada yang namanya heat stroke ya. Silakan Anda bisa bertanya-tanya di kesempatan siang kali ini, masih banyak waktu ya, bareng Dr. Titian Rahma selaku dokter spesialis neurologi untuk yang kali ini di Radio Rasi FM. Nah, kalau tadi berbicara tentang heat stroke, itu kan terjadi pada bayi juga ya. Itu tanda-tandanya seperti apa kalau pada bayi? Kalau mungkin sama orang dewasa kita gampang mengenalinya. Bisa ditanya ya soalnya. Jangan ditanya, panas, ini heat stroke nih. Nanti kalau saya keluar terus terjadi tanda-tanda, berarti saya mengalami heat stroke. Terus kalau untuk anak-anak, apalagi bayi, itu bagaimana untuk mengenalinya dokter? Jadi mungkin kalau anak-anak atau bayi dia rewel ya mungkin ya, jadi cranky, jadi nangis saja mungkin ya. Kemudian dia nggak mau makan, nggak mau minum, ya. Jadi terus lemas, lesu gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari kulitnya gitu, kalau kulit yang sehat itu kan bisa balik ya. Kalau kita cubit bisa balik cepet. Nah, itu mungkin baliknya lambat ya, sesuai ciri-ciri dehidrasi. Kemudian mungkin juga dia matanya cowong dan sebagainya, ya. Jadi sudah mulai ngantuk-ngantukan, jadi mulai ada ngeleles kalau orang Jawa ya. Jadi banyak tidur ya, sampai dia nggak sadar. Nah, itu mungkin dari anak-anak seperti itu, yang karena kan kalau anak sulit ya untuk dia lagi heat stroke ya, nggak ngerti kan. Orang bengong. Jadi mungkin ibu-ibu terutama atau orang tua bisa mengenali gejalanya dari situ. Lebih mengarah ke gejala seperti dehidrasi sih. Terus penanganannya bagaimana kalau untuk bayi, untuk
anak-anak seperti ini. Ya. Apalagi untuk yang bayi mungkin menyusui. Ya, berarti kan kalau misalkan memang dia sudah mulai ada penurunan kesadaran ya tentu langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau misalkan anak-anak dia masih bisa minum, makan, ya lebih banyak untuk asupan untuk air minumnya ya. Kemudian juga taruh dia di tempat yang nyaman, yang bersuhu dingin dan sebagainya. Cuma mungkin untuk heat stroke pada anak dan bayi bisa lebih spesifik nanti dengan dokter anak. Cuma kalau saya dari bidang neurologi ya secara permukaan aja, superficial, gejalanya mungkin lebih mirip ke dehidrasi. Anak yang dehidrasi itu seperti apa? Nah seperti itu. Ditambah juga mungkin dia juga suhu darahnya naik dia sendiri. Misalkan kita ukur dengan termometer dia mulai demam dan sebagainya. Demam diikuti oleh tanda-tanda yang tersebut di atas. Jadi anaknya gampang ngantuan ya, kemudian tidak mau makan, tidak mau minum, rewel aja. Kemudian lemes ya. Kemudian matanya sudah mulai cowong ya. Kemudian yang semula dia ceria jadi dia lesu atau dia malah nangis saja, rewel, ini salah itu salah gitu ya. Mau gendong juga salah, didiamkan juga salah ya, itu mungkin sudah suatu gejala. Oke, siap. Nah, ini kalau bertanya kembali tentang masalah heat stroke di tengah-tengah hawa yang benar-benar begini panas, penanganan yang sekiranya bisa kita lakukan pada saat mungkin kalau di rumah atau langsung bisa mendinginkan dengan mungkin di AC. Pada saat kita di perjalanan, apa yang harus kita lakukan? Perjalanan naik apa nih, Mbak? Kendaraan dong, motor apa mobil? Kalau motor ya bisa kita berteduh dulu di tempat yang nyaman ya. Kemudian tidak panas, bisa di suatu pinggir jalan yang ada banyak pohon atau di bangunan yang mungkin ada rest area atau apa, kita bisa berteduh dulu. Kita banyak minum di situ sampai gejalanya membaik, atau kita bisa kan kalau kita naik motor itu kan pasti pakai jaket dan sebagainya, dilepaslah jaketnya, kita turunkan uap panasnya ya dengan melonggarkan semua pakaian yang kita pakai ya. Kemudian banyak minum, makan kalau misalkan belum makan. Nah kalau misalkan dengan istirahat sudah mulai mendingan ya boleh melanjutkan perjalanan lagi. Tapi kalau misalkan masih menyisakan gejala, misalkan dia masih nyeri kepala, kemudian masih mual ya, pasti kita butuh bantuan obat untuk itu. Obatnya simptomatik aja, sesuai gejalanya aja. Ya tentu kalau misalkan sudah konsumsi obat ya mungkin dia tidak bisa melanjutkan perjalanan ya, harus istirahat dulu. Nah, ini juga sudah ada yang tanya kembali tentang masalah heat stroke. Sesuai dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan sama Dokter Titian tadi, yang namanya heat stroke itu kan tadi menyebabkan panas yang berlebih, terus suhu badan juga berlebih, terus kayak semacam kulit yang memerah tadi. Apakah heat stroke itu bisa menyebabkan heat stress? Terima kasih dari Heat Ibu stress. Dina. Ya, stres ya karena cuaca panas ya. Kalau dibilang di sini mungkin itu yang heat stress itu dia masuk ke gangguan perilaku ya. Jadi dia menjadi stres ya. Jadi gangguan mental illness, jadi gangguan mental atau perilaku itu tidak hanya dia jadi tiba-tiba mudah lupa, kemudian ada bingung, gelisah, tapi juga stres ya, artinya dia irritable ya, ini salah itu salah dan sebagainya. Nah itu mungkin masuk di gejala yang itu, bisa juga menyebabkan heat stress. Sama berbahayakah sama heat stroke? Ya sama. Kalau misalkan suatu gejala sudah timbul tidak tertangani dengan baik juga dia akan berkepanjangan, Mbak Rara. Jadi ya harus segera tertangani supaya tidak ada sequel atau tidak ada gejala sisa. Ya tidak ada artinya kalau misalkan kita inginnya kan benar-benar tuntas gejalanya, tidak ada suatu saat lagi saya masih menyisakan mual yang saya masih menyisakan mungkin tidak enak makan selama berhari-hari gitu. Jadi mungkin penanganan yang baik cepat itu diperlukan supaya tidak ada gejala tambahan di luar itu.
Lebih parah mana sih dokter resikonya dari head stroke sama head stress? Lebih parah mana? Sama-sama menyebabkan. Jadi head stress itu adalah suatu bagian gejala dari head stroke. Kalau saya menilai ya seperti itu. Jadi paparan cuaca panas yang mungkin menyebabkan gangguan dari perilaku. Nah, tapi ya pasti kalau dibilang parah, lebih parah mana ya tidak apple to apple. Artinya suatu head stress bisa jadi suatu gejala head stroke. Jadi pasti head stroke itu kan kumpulan, jadi suatu kumpulan gejala. Jadi tidak hanya dalam bidang neurologi atau di bidang saraf, tapi head stroke itu kan bisa menyerang beberapa organ yang saya bilang tadi. Jadi dia bisa ke bagian penyakit dalam, bisa ke bagian kulit, ke anak-anak juga bisa, kemudian ke bagian paru, nah macam-macam. Nah, kalau saya di sini mungkin secara superficial untuk bagian lain, tapi untuk bagian neurologi sendiri ya sangat-sangat berbahaya karena kalau sudah kejang, penurunan kesadaran ya sudah menyebabkan gangguan yang berat nantinya. Ini waktu tinggal beberapa menit saja. Mungkin apa yang mungkin mau disampaikan ke sahabat Rasi, ya, apalagi di sekarang ini, tipsnya mengatasi biar tidak terjadi head stroke. Tips dan triknya ya. Jadi kalau misalkan paparan kita sudah kena head exhaustion, paparan panas, ya sebisa mungkin ya hindari aktivitas yang bersentuhan dengan udara yang panas ya. Artinya kalau misalkan ini yang agak sulit apabila orang pekerja di lapangan, kan nggak mungkin nggak kerja. Jadi sebisa mungkin ya kita pakai tips ya, bekerja di lapangan boleh tapi cukupi kebutuhan air minumnya, kemudian istirahatnya kalau misalkan dia tidak kerja juga cukup. Kalau pas waktu kerja juga dia harus pakai pakaian yang nyaman. Ya, kemudian kalau sudah timbul gejala langsung istirahat ya. Terus kalau misalkan memang dia sudah ada suhu tubuhnya sendiri sudah demam ya. Nah, itu kan beresiko untuk terjadinya head stroke. Ya, kalau sudah seperti itu dia keluar rumah ya pasti untuk terjadinya head stroke akan lebih besar ya. Makanya kalau sudah seperti itu ya penanganan pertamanya ya sembuhkan dulu demamnya supaya tidak terjadi head stroke. Kemudian tips triknya ya tadi minum cukup 6 sampai 13 gelas per hari. Kemudian pakai pakaian yang nyaman. Kemudian yang longgar, jangan ketat ya. Pakai sunscreen, jangan lupa untuk mencegah paparan head stroke di bidang kulit ya. Kemudian makan makanan yang bergizi, hindari yang pedas dan berlemak ya, karena juga berpengaruh ternyata. Kemudian secepat mungkin kalau memang kita mengharuskan untuk keluar rumah ya secepat mungkin balik lagi. Iya. Daripada kepanasan mendingan di rumah saja. Kalau tidak perlu. Tidak perlu ya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terutama untuk penjelasannya biar sahabat Rasi dimanapun Anda berada tidak salah kaprah menyikapi panas yang terjadi untuk sekarang ini. Aku terjadi apa sih sebenarnya? Oh, ternyata head stroke seperti itu ya. Pencegahannya tadi sudah disampaikan, tip dan triknya sudah disampaikan. Insya Allah kita nanti ketemu lain waktu kesempatan dengan pembahasan yang berbeda ya dokter. Iya, insya Allah. Amin. Sehat selalu dokter dan tetap semangat ya. Semangat. Sahabat Rasi, terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siang kali ini. Tetap merapat terus tentunya untuk hari ini di acara-acara Radio Rasi FM ya. Habis ini Rara pamit undur diri sekalian bareng Dokter Titian ya. Dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, kita pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.